kita lanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya berdoa dulu, silahkan. Baik Bu, izin memimpin doa. Mengawali perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih Megan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan yang ketiga ya, walaupun masih dalam suasana yang virtual ya. Ya, tapi ternyata secara virtual juga kemarin wisuda tidak mengurangi rasa hikmat ya. Ya, mudah-mudahan nanti webinar kalian juga sangat memuaskan gitu ya untuk dinikmati ya. Nah, mudah-mudahan nggak membosankan. Ya wisuda. Tapi mudah-mudahan angkatan kalian udah PKL-nya online, mudah-mudahan wisudanya nggak online ya. Amin Bu. Dan ya kalau lihat tren kasus COVID kan semakin di sini kan makin turun ya. Kemudian juga tingkat vaksinasi juga semakin meningkat gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah, ya harapannya sih katanya kan semester genap besok tuh udah bisa offline gitu ya, harapannya di bulan Januari gitu kan. Ya kita berdoa sama-sama lah ya, mudah-mudahan suasana cepat membaik dan kembali normal. Oke, saya share screen dulu, kalian silakan simak ya, sekitar 1 jam penjelasannya. Atau udah ada yang menyimak ya? Kalau di survei kira-kira berapa persen yang udah menyimak materi sebelum jam kuliahnya ya? Kira-kira berapa persen? Ya masing-masing punya kesibukan, apalagi Megan nih, Megan ketua panitia webinar, kita lagi sibuk udah bahas macam-macam udah. Sekarang surat menyuratnya nih, nomor suratnya nih Megan yang lagi belum ada nungguin Mbak Tenti. Jadi Bu Tenti itu ibunya lagi sakit kayaknya, lagi di Jogja. Nah itu ya, sabar ya. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah bisa terlihat belum? Masih hitam ya Bu ya? Sudah Bu. Sekarang sudah? Sudah. Mari kita lanjutkan sudah, materi kita. Mengenai proses survei dan kualitas data bagian yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukur total error survei menggunakan mean square error atau yang biasa kita kenal dengan MSE. Total error survei, ya, kalian perhatikan dari gambar ini, terdiri dari sampling error dan non-sampling error. Ya. Nah, di mana non-sampling error, seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu bisa bersifat sebagai variabel error dan juga systematic error. Nah, systematic error akan menyebabkan bias, sedangkan variabel error ini akan menyebabkan peningkatan variance. Nah, kemudian, ya, jika variance ditambahkan bias kuadrat, maka akan diperoleh yang namanya mean square error. Ya. Jadi mean square error ini merupakan ukuran ya kualitas dari suatu survei, yaitu ukuran tentang total error survei. Nah, mungkin di materi-materi mata kuliah sebelumnya ya, bahwa seringkali ya varian itu mean square itu sama dengan variance ya. Nah, kenapa mean square error sama dengan variance ya? Karena
diasumsikan bahwa estimator yang dihasilkan itu tidak berbias atau tak bias. Maka mean square error sama dengan variance ya. Tetapi sebetulnya pada kenyataannya ya walaupun bias itu sulit untuk diukur, namun ya bias akibat non sampling error ya maupun dari sampling error itu sendiri tidak bisa benar-benar nol ya menurut saya. Nah, tapi di sini akan kita bahas ya mengenai bagaimana kita mengukur total error survei menggunakan mean square error. Karena di sini total error survei itu terdiri dari sampling error dan non sampling error ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan non sampling error ketika kita menghitung mean square error. Nah, kemudian ya saya ingatkan kembali ketika kita berbicara atau mendefinisikan tentang total error survei ya terkait dengan systematic error dan variable error itu bukan diukur dari satu kali survei ya, tetapi itu merupakan ya pengukuran ya atau mengacu kepada survei yang dilakukan berulang-ulang ya dengan kondisi survei yang sama ya. Jadi teori tentang kualitas data survei itu lebih memperhatikan proses dan apa yang dihasilkannya selama banyak pengulangan ya. Jadi sekali lagi ya, systematic error dan variable error ya atau secara umum tentang kualitas data ya itu tidak diukur berdasarkan hanya satu kali survei ya atau berdasarkan satu kali pengumpulan sampel saja ya. Tapi mengacu pada pengumpulan sampel dan hasil dari proses survei yang sama yang dilakukan secara berulang dengan kondisi survei yang sama. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Nah, kita review lagi mengenai systematic error dan variable error ya. Nah, systematic error ya itu bisa menyebabkan bias ya. Sedangkan variable error bisa menyebabkan peningkatan varians. Nah, perhatikan gambar yang A di sini ya. Gambar yang A, perhatikan keterangannya di sini adalah varians besar tapi biasnya kecil. Nah, di sini ya, varian besar ini terlihat dari menyebarnya titik-titik hitam ini ya. Nah, titik-titik hitam ini yang antar titik hitam pun saling berjauhan ya. Kemudian juga ya setiap titik hitam ini juga jauh dari pusat lingkaran ya. Jadi misalnya ini adalah target gitu ya, target kita ya atau misalnya juga bisa disebut sebagai populasi. Nah, di sini terlihat ya penyebaran yang cukup menyebar gitu ya. Artinya sebaran titik-titik hitam ini jauh dari pusat lingkaran. Nah, ya. Nah, kemudian di sini ada kotak merah ya. Nah, kotak merah ini ya. Nah, ini merupakan rata-rata dari titik hitam ini kalau dihitung ya. Nah, kemudian kalian perhatikan bahwa kotak merah ini tidak tepat berada di tengah lingkaran ya. Nah, ini yang mengindikasikan terjadi bias yang kecil ya. Jadi dia si kotak merah ini hampir berada di pusat lingkaran, tapi tidak benar-benar ada di pusat lingkaran ya. Nah, kemudian perhatikan gambar yang ke B ya, keterangannya adalah biasnya besar tapi variansnya kecil. Nah, biasnya besar ini terlihat ya. Nah, perhatikan kotak kuning ya. Nah, kotak kuning ini ya, ini merupakan rata-rata dari titik-titik hitam ini. Nah, ya, titik-titik hitam ini ya atau pusatnya ya, pusat dari titik hitam. Nah, perhatikan garis yang berwarna biru ya, garis ini ya, garis warna biru. Nah, ini yang disebut dengan bias, yaitu adanya selisih atau jarak ya dari si kotak kuning ini ya, yang merupakan
pusat dari titik hitam gitu ya. Nah, ke pusat lingkaran. Nah, ya. Ini yang menjelaskan ya kenapa di sini dikatakan biasnya besar, karena jaraknya ini ya cukup jauh ya. Yang garis biru ini ya, atau panjangnya garis biru ini cukup jauh. Kalau ini kita berikan garis biru juga, ya tentu jauh lebih kecil yang digambar yang A ya. Nah, kemudian ya varian kecil. Nah, varian kecil ini ditunjukkan dari mana? Nah, ini ya sebaran dari titik-titik hitam ini yang berdekatan. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini berdekatan ya penyebarannya si titik hitam kemudian terpusat di kotak yang kuning. Nah, berbeda dengan yang A ya. Persebaran titik hitamnya ini saling berjauhan ya dan terpusat di kotak yang merah. Ya. Mudah-mudahan dengan gambar ini bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan systematic error dan variable error. Nah, kita lihat gambar yang A ya. Nah, kita lihat di sini ya, biasanya kalau kita menembak ya, ataupun memanah gitu ya. Ini kan ada apa? Lingkaran target ya. Lingkaran target ya. Nah, tentu ya di lingkaran target ini hasil yang paling tepat itu adalah ketika atau bila diberi poin ya, diberi nilai, maka hasil tembakan yang paling besar nilainya adalah ketika tembakan tersebut tepat mengenai pusat lingkaran gitu ya. Nah, kemudian nilainya akan semakin berkurang gitu ya, poinnya atau rewardnya gitu ya. Nah, ketika hasil tembakan itu semakin menjauh dari pusat lingkaran. Nah, ya. Nah, gambar yang ini ya, mengapa hasil tembakan ini ya, misalnya titik hitam ini kan merupakan hasil tembakan ya, atau hasil panahan lah ya. Nah, ini menyebar secara berjauhan, nah, ya, dan penyebarannya ini bisa dilihat ya random, artinya apa? Tidak mengelompok di wilayah tertentu ya, di satu wilayah tertentu dari lingkaran target ini ya. Nah, jadi penyebaran hasil tembakannya itu bersifat random. Nah, ya. Nah, kenapa bisa menyebar seperti ini ya? Berjauhan ya, berjauhan dan masih berada di di lingkaran target ya, tapi berjauhan ya antar titiknya ya. Kemudian juga bervariasi ya, ada yang dekat ke pusat lingkaran, ada yang juga jauh. Nah, kenapa bisa seperti ini ya, menyebar seperti ini hasil tembakannya? Nah, ini bisa merupakan ya efek kumulatif dari beberapa faktor yang menyebabkan si penembak kehilangan fokus ya. Nah, kan kalau sebenarnya kalian bisa lihat ya, berarti kan ini fokusnya berubah-ubah nih ya. Kadang ada di atas, kadang di bawah, kadang di kiri, kadang di kanan gitu kan ya. Nah, ini akibat apa? Nah, si penembak kehilangan fokus. Nah, kenapa si penembak kehilangan fokus? Nah, ya. Nah, banyak faktor yang bisa menyebabkan ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan ya. Nah, kalau penembakan misalnya dilakukan di tempat terbuka, ya tentu akan ada angin gitu ya, karena di tempat terbuka. Nah, arah angin ini ya mungkin sulit untuk diprediksi. Nah, ini bisa menyebabkan si penembak kehilangan fokus gitu ya. Nah, kemudian atau si penembaknya sendiri yang mungkin tidak menguasai cara menembak ya, sehingga menembaknya secara asal gitu ya. Mungkin baru belajar ya, entah mungkin amatiran gitu ya. Nah, mungkin tidak pernah berlatih gitu ya. Nah, ya
Ya tentu saja kan menembak, memanah itu kan diperlukan suatu latihan untuk bisa menghasilkan tembakan yang tepat sasaran. Ya, di sini tentu saja tepat sasaran dengan reward yang besar adalah di pusat lingkaran, ya kan. Jadi si penembaknya sendiri tidak menguasai cara menembak sehingga menembaknya secara asal. Akibatnya hasil tembakannya menyebar ke mana-mana, ya. Nah, dan faktor lainnya lagi ya yang mungkin tidak mudah untuk diidentifikasi atau diprediksi ya, yang tentu saja bersifat random. Nah, silakan kalian cari ya, kira-kira faktor yang lain itu apa yang bisa menyebabkan sebaran tembakan seperti gambar yang A ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, masih berkaitan dengan yang gambar tadi. Sekarang kita misalkan ya, kalau tadi itu adalah ilustrasinya di kasus penembakan, sekarang kita ganti ya, ilustrasinya di kasus survei ya. Ini adalah di kasus survei ya. Nah, misalkan titik hitam ya. Kalau tadi kan titik hitam itu di gambar yang ini, titik hitam itu merupakan hasil tembakan ya atau hasil panahan. Nah, pada kasus survei ya. Nah, di sini si titik hitam ini itu merupakan error ya dari pengulangan survei yang sama ya. Nah, atau hasil pengulangan survei yang sama ya. Nah, jadi bisa hasil ya atau bisa juga error ya. Nah, tentu kalau error berarti pusat lingkaran ini 0 ya. Jadi ketika ada di pusat lingkaran si titik hitam maka kan errornya 0 gitu ya. Atau kalau merupakan hasil berarti pusat lingkarannya itu adalah nilai parameter gitu ya. Nah, di sini penyebaran error atau hasil survei diperhatikan sini ya. Ternyata bersifat random ya kan. Dia tidak mengumpul ya atau berada pada lokasi tertentu ya, satu lokasi tertentu di lingkaran target ini gitu ya. Nah, ini mengapa dalam survei misalnya bisa terjadi seperti ini? Nah, ini banyak faktor yang bisa menyebabkan ya. Nah, misalnya ya, ini analogi dengan si penembak. Nah, ini ya. Nah, ini si pewawancaranya ya. Nah, si pewawancara. Nah, si pewawancara mungkin tidak menguasai survei ya. Tidak memahami pertanyaan pada kuesioner. Nah, ya. Nah, sama seperti tadi si penembak ya, untuk bisa menghasilkan tembakan yang tepat sasaran ya, harus banyak latihan gitu kan ya. Nah, sama dengan pewawancara ya. Pewawancara ya, sebelum melakukan pengumpulan data ya, tentu saja harus diberikan pelatihan berkaitan dengan tata cara atau SOP pengumpulan data ya, seperti survei-survei yang dilakukan oleh BPS ya. Setiap survei selalu dilakukan pelatihan bagi pewawancara. Nah, ini gunanya adalah ini ya, supaya ya hasil survei nanti itu tidak menyebabkan ya bervariasinya pemahaman terhadap pertanyaan pada kuesioner itu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan seperti ini ya, artinya bervariasi hasilnya dari survei tersebut. Nah, bisa jadi si responden ya yang memahami pertanyaan tersebut berbeda-beda ya. Si pewawancaranya misalnya sudah benar memahami konsepnya, tapi si respondennya memahami dengan cara yang berbeda. Nah, ya. Dan bisa lagi karena faktor yang lain ya, yang bersifat random ya. Nah, kemudian
Nah, sekarang yang kedua ya, di mana ya gambar yang B ini ya, jadi kita sekarang gambar yang B. Ini bias besar, hadiahnya kecil. Nah, kalau kita lihat ini sebagai kasus penembakan ya, nah dari gambar ini kan terlihat bahwa penyebaran dari hasil tembakan itu mengelompok pada satu wilayah tertentu. Nah, ya. Nah, ini kan berarti merupakan efek kumulatif dari beberapa faktor yang menyebabkan fokus ya. Kalau tadi yang varian besar gitu ya, yang hasil tembakan menyebar, itu kan karena tidak fokus. Nah, kalau ini fokus ya, tapi fokusnya itu berubah ya, berpindah dari yang seharusnya ya. Kan harusnya kalau kita menembak fokusnya itu kan ke pusat lingkaran gitu kan ya. Nah, tetapi ini justru fokusnya berubah mengarah ke satu titik tertentu ya. Nah, ini apa penyebabnya? Nah, mungkin alat tembaknya rusak ya. Jadi alat tembaknya rusak, fokusnya berubah gitu kan ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika alat tembaknya rusak? Ya, untuk bisa mengembalikan misalnya. Nah, berarti kan alat tembak tersebut harus diperbaiki, ya kan? Itu ya. Nah, kemudian ya, kedua ya, mungkin si penembaknya itu sendiri, misalnya karena matanya mengalami masalah dalam melihat. Nah, ya. Nah, berarti apa? Kalau masalah mata ya, nah mungkin solusinya adalah harus diberi kacamata. Untuk apa? Mengembalikan penglihatan dari si penembaknya itu menjadi normal kembali, gitu ya. Nah, dan faktor lainnya, ya di sini yang biasanya lebih mudah diidentifikasi. Nah, jadi sebetulnya ya bias itu atau systematic error itu ya penyebabnya itu bisa lebih mudah diidentifikasi dibanding dengan variabel error ya. Karena variabel itu bersifat random ya. Tapi kalau bias ini kan bersifat sistematik. Nah, justru lebih mudah untuk diidentifikasi sehingga ya lebih mudah untuk dicari solusinya. Ya, contohnya tadi misalnya alat tembaknya rusak ya, fokusnya berubah. Maka alat tersebut harus diperbaiki ya. Nah, atau tadi si penembaknya matanya bermasalah ya. Nah, berarti harus diberi kacamata supaya penglihatannya kembali normal. Nah, dan faktor lainnya. Nah, silahkan nanti kalian identifikasi. Kira-kira apa lagi penyebab dari hasil tembakan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau tadi dalam kasus penembakan, sekarang dalam kasus survei. Nah, ya. Masih sama seperti tadi bahwa titik hitam ini adalah error atau hasil dari pengulangan survei yang sama ya. Nah, sini kelihatan ya, berarti kan hasil survei ini ya itu mengelompok pada satu wilayah tertentu. Nah, ya. Nah, ini kan menyebabkan apa? Hasil survei atau kita kenal dengan estimator ya, itu menjauh dari nilai yang diharapkan. Apa yang kita harapkan? Ya tentu saja parameter ya, nilai yang sebenarnya. Nah, dari gambar ini berarti kelihatan ya ada jarak antara estimator dan parameter. Nah, itu yang disebut dengan bias. Apa penyebabnya? Nah, bisa jadi karena kuesioner ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya saya sudah meminta kalian untuk mengidentifikasi ya setiap komponen non-sampling error itu ya bagaimana potensinya terhadap sifat variabel error dan systematic error. Nah, kuesioner ini merupakan bagian dari measurement error ya. Di mana measurement error ini ya baik systematic errornya ataupun variable error itu berpotensi tinggi untuk terjadi ya.
Nah, sini ya, mengapa misalnya kuesioner ini bisa menyebabkan hasil yang bias terhadap hasil survei? Nah, ya. Nah, kuesioner ini kan alat ukur ya. Alat ukur itu harus bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, berarti kan kalau hasil yang diukur itu sudah menjauh dari yang seharusnya, nah berarti kan pertanyaan pada kuesioner tersebut tidak sesuai lagi dengan konsep dan tujuan survei. Ya. Nah, makanya di dalam menyusun kuesioner ini harus hati-hati. Ya. Nah, kemudian pewawancara. Nah, pewawancara. Ya. Nah, pewawancara walaupun mungkin sudah dilatih, tetapi mungkin saja ya pemahaman dari si pewawancara tersebut ya terhadap suatu pertanyaan, nah itu menyimpang dari yang seharusnya. Nah, berarti bersifat sistematis ya. Nah, ini untuk satu pewawancara. Nah, ya. Nah, kemudian ya faktor lainnya ya. Nah, kira-kira apa yang lebih mudah diidentifikasi? Nah, coba cari ya oleh kalian. Kira-kira faktor apa lagi yang bisa menyebabkan hasil estimator itu bersifat bias, ya? Nah, kemudian ya di sini ya kita lanjut. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan gambar tadi dan beberapa contoh baik kasus penembakan maupun dalam kasus survei bisa lebih memberikan pemahaman tentang konsep systematic error dan variable error ya. Nah, di sini ya tentu saja di dalam kita membangun atau mengembangkan suatu desain survei ya melibatkan banyak keputusan ya yang tentu saja dapat mempengaruhi atau memengaruhi estimasi survei ya. Nah, kemudian di sini ya tentu ketika kita membuat keputusan atau mengambil keputusan tentang desain survei yang benar, ini memerlukan pertimbangan secara simultan terhadap banyak faktor yang berkaitan dengan kualitas ya. Seperti misalnya biaya, ketepatan waktu, kemudian memilih kombinasi elemen desain yang meminimalkan total error survei ya, tetapi sekaligus memenuhi batasan anggaran dan juga jadwal ya. Nah, anggaran ini yang seringkali menjadi batasan ya, yang kadang bisa tanda kutip menurunkan dari kualitas survei ya. Jadi anggaran ini menjadi kunci ya. Bagaimana misalnya kita ingin mendesain survei yang berkualitas tetapi anggarannya tidak mencukupi. Kemudian juga keterbatasan waktu ya. Itu juga bisa menyebabkan ya menurunnya kualitas suatu survei. Nah, kemudian ya di sini ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu mean square error ya. Nah, jadi mean square error itu merupakan alat untuk mengukur total kesalahan dari suatu proses survei ya atau total survei error. Nah, ya. Nah, di sini ya ketika kita mendesain survei ya, kita bisa atau ketika kita ingin melakukan survei, kita bisa melakukan beberapa pilihan atau alternatif desain ya. Nah, di mana desain ini nantinya dibandingkan ya. Kemudian kita lihat total errornya. Nah, ya. Nah, tentu nanti desain yang terpilih itu adalah yang total errornya ya atau mean square errornya ini yang paling kecil gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi mean square error ini merupakan
cerminan dari efek semua sumber error pada estimasi, baik sampling error maupun non-sampling error. Ya. Nah, ya sebetulnya sih nggak hanya mean square error ya, ada ukuran yang lain ya untuk bisa menghitung total error survei, tetapi yang sering digunakan ya di dalam banyak literatur itu adalah mean square error. Nah, di sini ya mean square error ya mengukur besarnya total survei error ya. Nah, ya. Atau lebih tepatnya besarnya pengaruh total survei error terhadap estimasi. Nah, MSE kecil ya tentu besaran MSE ini ya semakin kecil berarti total survei errornya juga semakin kecil ya. Kalau semakin besar berarti total survei error semakin besar. Nah, berarti kan di sini semakin kecil mean square error, berarti kualitas dari survei tersebut semakin baik. Karena apa? Karena kesalahannya kecil. Nah, jadi ya di sini mean square error ini ya bagaimana? Jadi sebetulnya mean square ini merupakan salah satu salah satu kunci ya ketika kita menyusun desain survei ya. Jadi sebetulnya tujuan utama mendesain survei itu adalah untuk meminimalkan mean square error ya. Nah, tentu dengan Dengan adanya batasan anggaran dan juga jadwal yang tersedia ya. Nah, informasi ini menjadi penting karena dapat memengaruhi cara data digunakan dan juga cara data dikumpulkan di masa mendatang seandainya survei tersebut akan diulang gitu ya. Jadi kita mempunyai informasi nih ya, misalnya desain yang seperti ini yang menghasilkan mean square error yang kecil gitu kan. Nah, berarti ketika survei itu nanti akan diulang, maka desain yang sudah ditetapkan tadi dengan mean square error yang kecil itu bisa direkomendasikan. Nah, di sini ya kita coba untuk memahami ya tentang mean square error. Ya, walaupun mungkin pada mata kuliah yang lain seperti MPC ya atau mungkin di StatMat ya, kalian sudah mempelajari tentang mean square error. Jadi mungkin ini lebih bersifat review ya. Nah, misalnya ya, kalau lingkaran target ini adalah populasi ya. Nah, tentu di sini populasi yang dengan parameter diketahui. Karena ada apa di sini? Bisa diperoleh pusat lingkarannya gitu kan ya. Nah, sini kelihatan di pusat lingkaran ini merupakan parameter ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ya sistematik dan variabel dinyatakan sebagai target. Nah, jadi di sini artinya masih seperti tadi ya bahwa titik-titik hitam ini ya itu adalah hasil dari survei gitu ya. Nah di sini ya yang A ya masih tadi varian besar bias kecil, sedangkan yang B ini biasnya besar, variannya kecil ya. Nah, kalau ada dua desain survei seperti ini, maka kita akan pilih yang mana ya? Apakah kita pilih yang variannya besar tapi biasnya kecil, atau yang biasnya besar tapi variansnya kecil ya. Nah, selama ini yang sering dilakukan adalah kita selalu memilih varians yang kecil. Nah, tapi sebetulnya ya pilihan tersebut ya karena mengasumsikan bahwa tidak terjadi bias ya. Ya, seperti yang kalian sering dapatkan dari beberapa mata kuliah mungkin mean square error sama dengan varians. Ya, kalau mean square error sama dengan varians, ya tentu saja ya
Estimator yang baik itu adalah yang variansnya kecil. Tetapi ketika suatu estimator itu memiliki varians dan juga bias, nah ini yang mungkin tanda kutip agak menyulitkan mana yang harus dipilih gitu ya. Nah, jadi sebetulnya di dalam memilih mana desain survei yang baik ya untuk digunakan ya, tidak hanya bisa menggunakan indikator varians ya. Nah, kenapa? Karena selalu ya ada non sampling error. Cuma di dalam beberapa teknik sampling gitu kan ya. Jadi ketika hanya berbicara teknik sampling ya atau desain sampling itu sangat berbeda dengan desain survei. Ya, desain sampling atau teknik-teknik sampling yang ada ya. Itu seringnya adalah mengasumsikan bahwa estimator yang dihasilkan itu bersifat tak bias ya. Tentu saja kalau bersifat tak bias ya sudah pasti biasnya 0 gitu kan. Maka MS-nya sama dengan varians ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan harus menjadi perhatian ya. Bahwa untuk mendesain suatu survei kita tidak hanya bisa mengambil keputusan yang baik itu adalah yang variansnya minimum ya. Tetapi yang paling baik itu adalah yang mean square error-nya minimum ya. Nah, karena berbicara tentang mean square error tentu berbeda dengan berbicara tentang varians ya. Karena varians itu kan merupakan komponen dari mean square error ya. Nah, itu ya. Nah, jadi coba kalian pikirkan ya. Kalau ada dua desain seperti ini, mana yang harus dipilih ya? Apakah varians besar bias kecil ya atau bias besar varians kecil? Nah, kita lihat di sini ya. Varians besar bias kecil. Nah, ini biasanya ya terjadi ya pada mode pengumpulan data dengan self administrasi ya atau responden mengisi sendiri ya. Nah, di sini ya yang mode self administrasi ya misalnya di sini biasnya itu ya hilang akibat tidak adanya wawancara ya. Artinya apa? Ya. Bahwa di sini ya si responden itu kan tanda kutip dipaksa gitu ya atau terpaksa harus memahami konsep dari suatu pertanyaan atau memahami ya maksud dari suatu pertanyaan ya. Nah, tentu si responden ini kan tidak diberi pelatihan ya. Nah, sehingga bisa saja terjadi pemahaman konsep yang bervariasi. Nah, akibatnya ya, pemahaman yang bervariasi tersebut dari responden, maka muncullah variabel error yang besar, ya kan? Karena apa? Tadi ya, pemahaman variasi dari pemahaman responden terhadap suatu pertanyaan itu berbeda-beda. Nah, akibatnya muncullah variabel error, ya. Nah, karena di dalam mode self administrasi ini atau responden mengisi sendiri, responden itu tidak dapat diintervensi, ya. Nah, makanya ya ketika mendesain kuesioner itu ya untuk mode self administrasi dan mode menggunakan pewawancara itu harus dirancang secara berbeda ya. Nah, ya contohnya mungkin pada PKL kalian ya yang kemarin itu ya yang bersifat online gitu ya. Yang tingkat 4 ya. Kan dapat secara online kan ya. Berarti kan si responden mengisi sendiri gitu kan ya. Nah, responden mengisi sendiri
kemudian harus memahami sendiri setiap pertanyaan gitu ya. Nah, maka bisa disediakan ya untuk meminimalkan variabel errornya itu disediakan misalnya suatu fasilitas ya mengenai penjelasan dari setiap pertanyaan. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu penyebab besarnya varian dan biasnya kecil ya. Bisa terjadi pada pengumpulan data dengan self administrasi ya. Nah, sekarang yang sebaliknya, biasnya besar tapi variannya kecil. Nah, ya. Nah, di sini ya. Di sini ya menggunakan pewawancara ini ya bisa misalnya memiliki bias yang besar. Nah, ini karena apa? Nah, karena mungkin ya si pewawancara itu tidak benar-benar memahami konsep dan definisi dari suatu pertanyaan, ya kan? Nah, jadi dia tidak memahami dengan benar atau pemahamannya itu bersifat ya atau kesalahan pemahamannya itu bersifat sistematik, artinya mengarah ke satu pemahaman tertentu. Misalnya melebihkan atau mengurangkan lah, misalnya terkait dengan misalnya pertanyaan mengenai pendapatan ya dan sebagainya ya. Nah di sini ya. Nah, jadi ya si pewawancara tadi secara berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Nah, akibatnya hasilnya akan mengarah ke satu titik tertentu gitu kan ya. Nah, kemudian di sini varian kecil ya, karena si pewawancara tadi ya bisa menjelaskan dengan baik kepada responden ya, sehingga responden ya memahami apa yang diinginkan oleh pertanyaan dari si pewawancara ya. Bukan yang diinginkan dari pertanyaan yang di kuesioner ya. Nah, ini beda ya. Nah, jadi karena si pewawancaranya memahami konsep dengan baik ya. Tapi tanda kutip baiknya di sini atau memahami konsep secara konsisten walaupun konsepnya itu salah gitu ya, menyimpang ya. Nah, tetapi dia bisa menjelaskan ya konsep yang dia pahami itu kepada si responden sehingga si responden memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh si pewawancara, bukan apa yang dimaksud oleh pertanyaan kuesioner ya. Nah, ini harus dibedakan ya. Nah, maka varian jawabannya menjadi kecil ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ya berarti ya ketika ini kan pewawancara yang sama gitu ya, berulang-ulang memahami ya, memberikan pertanyaan kepada responden gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan ada perulangan gitu ya. Nah, kemudian ya, nah sekarang kita masuk ke bagaimana menghitung mean square error ya. Nah, jadi mean square error itu ya udahlah secara umum kalian memahaminya adalah bahwa varian ditambah bias kuadrat gitu ya. Lalu kalau menggunakan gambar yang tadi kita gunakan gitu ya. Nah, bagaimana memahami mean square error? Nah, kita review lagi ya. Mungkin kalian sebetulnya sudah paham tapi lupa ya. Ya, atau bisa belum paham ya dan tidak lupa kalau belum paham gitu ya. Nah, di sini ya kita lihat ada beberapa cara mengukur mean square error ya. Yang pertama ya, nah ini ya bahwa mean square error itu adalah apa nih? Nah ya,
average square distance between the head and the bull's eyes ya. Nah, atau yang kedua ya, nanti ada lagi. Nah, sekarang kita pahami dulu metode yang pertama ini ya. Itu apa sih yang dimaksud dengan average square distance between the head and the bull's eyes ya. Nah, untuk memahami apa maksud dari kalimat ini, kita lihat di contoh ilustrasinya ini ya. Nah, tadi kan kalian lihat ya, di gambar itu ada 10 titik gitu kan ya. Nah, 10 titik ya. Nah, kemudian ya, nah ini ya, yang berarti ini left target ya, ini yang gambar yang A, sedangkan yang right target ya, yang target sebelah kanan ini gambar yang B ya. Nah, di gambar A tadi kan varian besar, bias di gambar kiri ya, yang A itu yang kiri. Yang A itu yang kiri, biasnya kecil tapi varian besar. Nah, sedangkan gambar yang B ya, yang sebelah kanan itu biasnya besar, variannya kecil. Nah, kita lihat. Nah, misalkan tadi 10 titik tersebut disebut dengan hit ya. Nah, ada 10 hit di sini. Nah, kemudian kalau dihitung ya, nah, distance from hit to bull's eyes. Ya, artinya apa ini? Ini adalah jarak ya, jarak antara pusat lingkaran dengan titik hitam. Nah, pusat lingkaran dengan titik hitam ya. Nah, di sini kemudian dikuadratkan. Nah, ya. Maka akan diperoleh di sini kuadratnya ya, itu 21,8. Nah, ini yang disebut dengan MSE. Nah, lalu ini yang 0,15 artinya kan bahwa ya rata-rata ya jarak dari hit ke bull's eye atau dari titik-titik hitam tersebut ke pusat lingkaran, ternyata kalau dirata-ratakan tidak sama dengan 0 ya, tetapi ada nilainya yaitu 0,15. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kan berarti menunjukkan biasnya kecil nih, karena kalau tidak berbias ya, maka rata-rata ya distance from hit to bull's eyes ini ya, atau rata-rata dari titik hitam ke pusat lingkaran, kalau tidak berbias maka dirata-ratakan sama dengan 0 ya. Tapi karena tidak sama dengan 0 berarti ada bias, yaitu biasnya kecil ya. Kemudian yang kedua ya, gambar yang B. Nah, ini distance from hit ya to bull's eye. Nah, ini kan sama ya, berarti jarak titik yang hitam tadi ke pusat lingkaran. Nah, kalian perhatikan di gambar yang tadi ya, gambar yang B tadi ini kan bahwa titik-titik ini mengelompok pada suatu wilayah tertentu gitu ya, di mana berpusat di titik yang kuning ya, kalau tadi di gambar yang awal tadi ini ya. Nah, ya. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ternyata kalau dirata-ratakan ya, jarak dari titik hitam tersebut ke pusat lingkaran itu sama dengan 4,5. Nah, ya. Kemudian dikuadratkan hasilnya menjadi mean square error. Nah, ini adalah metode yang pertama ya, metode penghitungan mean square error yang pertama. Nah, ya. Nah, mungkin ini yang kalian belum tahu ya, atau lupa ya. Nah, sebetulnya yang sering digunakan atau dikenalkan kepada kalian adalah metode yang kedua. Ya. Metode yang kedua ini adalah metode yang sering digunakan ya, yaitu varians ditambah dengan bias kuadrat. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, di sini ya. Di sini ya. Dilihat. Nah, kalau tadi itu kan jarak dari titik hitam ke pusat lingkaran ya kan. Nah, kalau ini yang cara kedua ya, jaraknya itu dihitungnya dari titik hitam ke rata-rata dari titik hitam. Jadi rata-rata dari titik hitam tadi. Nah,
Nah, tadi kan itu sudah diperoleh kan, bahwa rata-ratanya itu adalah 0,15. Nah, ya. Maka di sini ya jaraknya itu tadi ya dari titik hitam ya ke bukan ke 0 lagi, bukan ke pusat lingkaran ya, tapi ke rata-rata dari semua titik yang hitam tadi, yaitu yang 0,15. Nah, maka di sini ya menjadi 0 ya. Tapi 0 ini bukan nilai biasnya adalah yang 0,15 ya. Nah, ini kan yang sering kalian dapatkan ya sepertinya penghitungan MSE. Nah, kemudian dari sini bisa dihitung variansnya. Nah, ya. Varians, nah di sini ya dapat varians. Nah, di sini biasnya itu adalah 0,15 kurang 0 ya tadi 0,15 tadi. Nah, ini adalah variansnya. Kalau dikuadratkan menjadi 0,023. Nah, dihitung hasilnya sama dengan tadi ya, 21,8 MSE-nya. Hanya beda cara menghitungnya. Nah, yang sering kita hitung itu adalah metode yang kedua ini. Karena apa? Ya, karena biasanya kita bisa menghitung hasil estimatornya saja gitu, parameternya tidak diketahui gitu kan ya. Nah, sama dengan yang kedua hasilnya ya di sini biasnya adalah 4,5 ya. Sehingga bisa diperoleh bias kuadrat. Nah, jadi di sini kalau dari cara yang pertama tadi tidak bisa dihitung varians ya kan. Cara yang pertama tadi ini ya, kita tidak bisa menghitung variansnya ya. Nah, tapi di sini kita bisa menghitung variansnya ya. Nah, varians ya. Nah, lalu dari penghitungan atau ilustrasi ini ya, kira-kira kalian akan memilih desain yang mana ya? Yang A atau yang B ya. Nah, itu kalau parameter diketahui ya kan. Tadi parameternya di pusat lingkaran ya. Lalu bagaimana kalau ya parameter tidak diketahui ya. Nah, ini justru yang sering dijalankan atau sering dilakukan ya. Misalnya ketika kita melakukan survei ya atau BPS lah, BPS melakukan survei entah itu Susenas, entah Sakernas ya atau survei yang lainnya. Nah, apakah pada survei tersebut diketahui nilai parameternya? Tidak ya. Nah, sebenarnya sini nih kita tidak punya informasi mengenai parameter. Kalau yang digambar yang awal tadi ya, di gambar awal ini, nah di sini kita tahu di mana posisi parameternya, yaitu di pusat lingkaran gitu kan ya. Tapi ketika kita dihadapkan pada kondisi parameter tidak diketahui, ya kalau diilustrasikan dengan gambar ini, ya, nah maka di sini kita hanya bisa mendapatkan informasi tentang varian saja, ya. Nah, pada gambar ini kelihatan bahwa titik hitam ini menyebar, sehingga dari sini bisa diketahui bahwa variannya besar. Karena apa? Karena sebarannya saling menjauh gitu kan. Nah, sementara ya yang gambar B itu variannya kecil. Karena apa? Karena titik-titik hitam ini itu menyebarnya berdekatan. Nah, lalu sebetulnya di dalam pelaksanaan survei selama ini seringnya kita memilih yang mana, gitu ya? Memilih yang varian besar, ya, biasnya kecil, ya, atau biasnya besar, variannya kecil, gitu kan? Nah, itu kan kalau parameter diketahui. Nah, kalau parameter tidak diketahui, ya seringnya kita adalah memilih varian yang kecil, ya kan? Karena di dalam teknik-teknik sampling itu selalu diasumsikan bahwa estimator yang dihasilkan itu bersifat tak bias, gitu ya. Nah, itu kan hanya berdasarkan sampling error, ya. Padahal ada lagi yang satu, yang mungkin malah bisa lebih banyak menyumbang errornya, yaitu non-sampling error. Nah, ini tidak diketahui parameternya. Jadi sebetulnya selama ini yang kita hitung itu
akurasi atau presisi, ya. Nah, jadi selama ini apa yang kita hitung? Presisi atau akurasi, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini yang tugas atau responsi pertemuan sebelumnya ya kan. Nah, di sini ya diringkas ya bahwa sumber-sumber dari mean square error ya, yaitu non sampling error dan juga sampling error bisa dilihat di sini ya, potensi untuk terjadi atau bersifat variable error dan systematic error ya. Nah, ternyata ya di sini untuk error spesifikasi ya itu berisiko tinggi atau berpotensi tinggi untuk menghasilkan systematic error ya. Sedangkan frame error ya, oh ya, jadi error spesifikasi, frame dan non respon ini berpotensi lebih tinggi untuk bersifat systematic error. Nah, nanti kan akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau di materi berikutnya ya mengenai error frame dan error non respon. Kenapa bisa lebih tinggi potensinya terjadi systematic error ya. Nah, sementara ya measurement error atau error pengukuran dan error pengolahan ya, yaitu data processing error, ini justru yang lebih berbahaya ya. Karena apa? Karena ya bisa berpotensi tinggi ya terjadi variable error maupun systematic error ya. Nanti juga akan kita bahas mengapa bisa demikian. Nah, atau mungkin kalian sudah menjawab responsi pada pertemuan yang sebelumnya ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Nah, sampling error ya. Nah, sampling error ini akan berpotensi tinggi ya terjadinya variable error ya. Tapi tetap punya potensi untuk terjadi systematic error ya. Nah, di sini berarti ya formula dari mean square error itu ya itu kan adalah bias kuadrat ditambah varians. Nah, biasnya itu bisa berasal dari error spesifikasi, dari error non respon, dari error frame, kemudian dari error pengukuran dan error pengolahan. Itu biasnya. Nah, kemudian variansnya, peningkatan variansnya itu bisa berasal dari sampling error, bisa dari pengukuran, dan bisa dari pengolahan. Jadi, apakah kalian masih berpikir bahwa mean square error itu sama dengan varians? Coba kalian renungkan ya. Apalagi nanti ketika kalian sudah memasuki dunia kerja, ya. Apakah masih menganggap bahwa mean square itu sama dengan varians, ya? Nah, sini ya kita ilustrasikan. Nah, ini ya. Ada 3 desain ya. Desain A, desain B, dan desain C. Nah, perhatikan di sini ya, yang berupa balok ya, ini balok-balok. Nah, di mana tinggi balok ini merupakan mean square error ya. Nah, tingginya itu adalah merupakan mean square error. Kemudian balok tersebut ya dipartisi ya, dipartisi atau berlapis-lapis ya, di mana setiap lapisnya itu merupakan komponen dari non sampling error ya, dan juga sampling error ya. Nah, di sini ya bisa kalian perhatikan ya, misalnya yang diarsir dengan berwarna gelap ya, yang full warnanya warna hitam di sini, itu menunjukkan non respon error atau non respon bias ya. Nah, di sini ya tentu ya kalau kita menggunakan
mean square error ya, tentu saja kita sebetulnya memang harus menggunakan mean square error ya untuk memilih desain survei yang terbaik gitu ya. Nah, di sini tentu ya desain A ini yang paling memiliki total error yang kecil. Karena apa? Ya, tingginya ini paling rendah dibanding yang B dan C gitu ya kan. Nah, tapi kalau diperhatikan dari komponen-komponennya, misalnya, ya, apakah kita akan memilih yang A, gitu kan ya? Nah, ini ya yang harus kalian pikirkan, renungkan, dan juga coba kalian pahami, gitu ya. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan masing-masing ada share-nya nih ya dari setiap non sampling gitu ya. Lalu mana yang mau kalian pilih ya? Nah, sekarang ya pertanyaannya adalah ya mengapa ya masing-masing desain ini ya memiliki ya share dari komponen non sampling error itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau yang di A ya, yang di A itu non responnya kecil, yang B tinggi, yang C makin tinggi lagi, gitu kan? Nah, mengapa bisa demikian? Ya. Nah, di sini ya. Nah, misalnya kan dari ketiga desain tadi itu ya, baik biaya, ketepatan waktu dan dimensi kualitas lainnya sama untuk semua desain gitu ya, A, B, C, desain mana yang akan kita pilih? Nah, ya kan? Nah, kalau total error yang menjadi dasar pertimbangan ya atau MSE ya, mean square error, maka tentu kita akan pilih yang A, ya kan? Nah, karena A ini memiliki MSE yang lebih kecil dibanding B dan C, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan sampling error sebagai dasar pertimbangan, ya, tentu kita pilih yang C karena sampling error dari desain C itu lebih kecil dari A dan B. Nah, ya. Nah, jadi setiap dasar pertimbangan berbeda itu akan menentukan pilihan desain yang berbeda juga. Nah, jadi apa yang harus kita jadikan pertimbangan untuk memilih desain survei? Nah, dari ilustrasi tadi ya. Nah, di sini ya bisa kita ambil pelajaran yang paling penting sih. Yang pertama sudah lah ya, sudah tahu ya bahwa MSE itu adalah bias kuadrat ditambah varians gitu ya. Nah, kemudian bila biaya, ketepatan waktu dan dimensi kualitas lainnya sama, untuk semua desain yang dipertimbangkan, contohnya tadi ABC, maka desain yang optimal adalah yang MSE-nya terkecil gitu ya. Nah, kemudian dari gambar tadi juga ya, gambar yang ini kalian bisa lihat ya bahwa kontribusi ya dari komponen non sampling error terhadap total error itu dapat berkali-kali lebih besar dibanding kontribusi sampling error. Nah, kalian perhatikan nanti gambar ini ya. Nah, kemudian ya, ketika kita memilih desain survei hanya atas dasar sampling error atau hanya dari varian saja, maka dapat menyebabkan desain bersifat suboptimal ya, sehubungan dengan kualitas secara total. Nah, itu ya. Nah, ini coba ya nanti sebagai responsi ya bisa kalian kerjakan ya. Nah, saya stop share dulu ya. Nah, jadi tadi responsinya ya, tolong dikerjakan coba ya. Saya ingin lihat nanti mungkin kita bahas sebentar hasilnya apa sih ya. Kenapa bisa bisa seperti ini posisinya gitu ya. Nah, bentar. Nah, ya, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah gunakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing desain pengumpulan data ini ya. Oke, coba dikerjakan ya. Ya, boleh berdiskusi ya.
Nanti kita bahas nih, saya lagi ada keperluan ya. Oke, ya. Oke, silakan ya, nggak usah keluar dari Zoom, nanti insya Allah jam 3 saya gabung lagi. Saya nggak live, saya ini aja biar on dulu ya. Oke, ya, kerjakan dulu ya responsinya ya, kita bahas.
Iya, Medan. Di sini nggak? Pusat dia kan ya. Dan gue mau nanya, Dan. Kalau ini yang bias itu kan Yebarminu ya. Gimana toh? Nah, kalau bias tuh Yebarminu kan ya. Ya, Kalau MSE sama varians tuh bedanya. Kalau MSE Yebarminu dikuadratin, kalau varians tuh Yebarmin kasih Yebar dikuadratin gitu ya. Masih. Oke, saya sudah bergabung lagi. Gimana responsinya? Halo. Ya Bu, masuknya sudah Bu. Nah, sudah. Kira-kira apa coba nih? Oke, kita share screen dulu nih. Ya. Ini kita membahas kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh lah ya. Oke nih. Ina Hafizur. Cindy, Cindy. Coba Cindy. Cindy, ini kalau kamu lihat ya, yang apa untuk non respon gitu ya, tertinggi ada di mana nih? A, B, C, ada di mana nih? Ada di C, Bu. Kira-kira kenapa? Karena kalau yang C itu kan self-adminisi sendiri. Jadi ada kemungkinan respondennya itu lupa ngisi atau malas ngisi, jadinya respon rate-nya tinggi. Jadinya
non respon biasnya tinggi juga. Ya, pengalaman di PKL kalian lah ya. Harus diubrak-ubrak, ayo isi gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan, itu kita masih di lingkungan sendiri ya kan ya. Apalagi ketika responden kita itu masyarakat umum gitu kan ya. Artinya yang mungkin belum sadar statistik gitu kan ya. Nah, saya rasa itu ya. Nah, terus ini nih ya. Nah, kalau sampling error paling kecil di mana nih? Di mana sampling error paling kecil? Sampling varian di mana? Di A, B, C? Paling kecil di mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Paling kecil ada di apa? Di C juga kan? Ini ya? Mana tuh? Nggak kelihatan. Ya. Nah, ya artinya ini ya setiap ini. Nah ini kan di C kayaknya yang sampling yang paling kecil kan tadi di keterangannya kan ya. Nah, kalau kita memilih pertimbangannya hanya sampling error maka C. Nah, kenapa C? Kenapa C? Kira-kira. Kenapa C? Coba siapa yang mau jawab? Ria? Siapa? Kenapa sampling error kecil? Karena responden mengisi secara self enumeration sehingga tidak ada pengaruh dari pewawancara gitu. Sampling error kan bukan karena pewawancara. Sampling error loh. Ayo, ada yang Bu? Ya, silahkan. Siapa nih? Saya, Bu. Oke. Menurut saya kenapa samplingnya lebih kecil di desain C dikarenakan sample enumeration lebih menekan banyaknya sampel yang terpilih itu tidak terlalu mempengaruhi biaya untuk wawancara, Bu. Jadi kalau misalnya sampelnya dinaikkan, sampling error-nya itu bakal menurun gitu, Bu, menurut saya. Oke, Ika ya, Ika kan Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Oke, nah itu ya. Jadi kan ini kan terkait dengan biaya satuan sampel gitu ya. Masih ingat nggak rumusnya sampling error? Semakin meningkat ukuran sampelnya, semakin kecil kan sampling errornya. Nah, tapi non sampling errornya makin besar, lihat aja nih yang lain share-nya. Gitu kan, ya. Nah itu saya rasa ya. Nah itu ya saya rasa kan bisa teruskan responsinya, berikan penjelasan ya. Apa ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup, silahkan kalian kerjakan responsinya. Kalau dari jawaban tadi berarti masih ada yang belum benar menjawabnya ya. Tadi sampel aja. Oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat ya. Baik untuk saat ini maupun untuk nanti ketika kalian bekerja ya. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-upload ke GCR dan turn in ya. Oke. Ya, nanti insya Allah kita minggu depan kita sambung lagi deh mengenai sistematik dan variabel error ya. Oke, saya tutup ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.